warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kembali lagi di Nursing Talk Series Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Keperawatan UGM dengan saya Aprianti Pakalesi. Di pagi hari ini kita akan berbicara tentang penanganan pasien infeksius di instalasi gawat darurat. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya penyakit infeksius, tanda dan gejala penyakit infeksius, penanganan penyakit infeksius, dan masih ada banyak pertanyaan yang akan kita tanyakan ke salah satu pemateri kita yang sangat expert di bidang gawat darurat. Siapakah dia? Ini dia Mas Setiawan. Halo Mas. Ya, assalamualaikum. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Mas Setiawan ini adalah salah satu mahasiswa juga Magister Keperawatan di UGM, dan sambil berkuliah beliau juga sambil bekerja di IGD Rumah Sakit RSA UGM. Ngomong-ngomong nih Mas, udah berapa lama kerja di IGD? Ya, lebih dari 1 dekade. Lebih dari 1 dekade cukup lama ya. Jadi memang sangat tepat sekali kita membahas topik penyakit infeksius ini dengan Mas Wawan, karena beliau tuh udah sangat expert sekali di menangani pasien-pasien dengan penyakit infeksius. Ya. Oke Mas Wawan, kalau kita ngomong tentang IGD ya, IGD itu kan salah satu unit terdepan di sebuah rumah sakit, di mana dia harus memberikan pelayanan kepada pasien dengan tepat dan cepat nih. Nah, terkait dengan penyakit infeksius nih Mas Wawan, sudah karena udah punya pengalaman banyak menangani pasien di IGD, sebenarnya apa sih sebenarnya penyakit infeksius? Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, tadi saya Setiawan, saya kerja di Rumah Sakit Akademi UGM di bagian IGD, dan saat ini sedang bersekolah juga ya, melanjutkan studinya di program studi Magister Keperawatan UGM. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang penyakit infeksius dan juga bagaimana kita sebagai staf IGD untuk penata laksanaan pasien infeksius di IGD ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa penyakit infeksius adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu agen patogen ya. Jadi di sini bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit ya, dan juga paling sering kalau kita di IGD memang saat ini kasusnya adalah kasus infeksi saluran pernafasan yang paling banyak ya. Dan memang di IGD tadi sudah dijelaskan bahwa penanganan yang cepat dan tepat memang menjadi andalan ya pelaksanaan pelayanan di rumah sakit, bahwa IGD memang harus seperti itu ya. Iya, betul sekali. Dan di IGD kita itu selalu dari awal ya, kita selalu terapkan triase. Oh iya. Betul sekali. Jadi di triase itu nanti itu akan ada suatu sistem juga screening ya. Jadi screening untuk memisahkan ini kira-kira pasiennya infeksius apa enggak ya. Oke Mas Wawan, coba. Nah, tadi kan Mas Wawan sampaikan nih kalau penyakit infeksius itu disebabkan oleh patogen, baik virus, bakteri, dan tentunya beda-beda ya. Dan tadi saya tertarik banget dengan ada kata-kata triase ya. Jadi mungkin kita triase itu pemilihan membedakan pasien ya. Betul. Biar masyarakat yang nonton juga pada tahu. Nah, saat pasien datang ke IGD nih Mas Wawan, itu pertama kali apa yang harus kita lakukan nih sebagai seorang perawat untuk membedakan oh ini infeksius nih, oh ini tidak infeksius? Itu apa yang dilakukan pertama kali? Jadi kalau kita pasien datang, kan nanti kita triase dan kita ada asesmen ya atau pengkajian. Nah, pertanyaan pertama biasanya kita tanya keluhan utamanya apa. Nah, saat ditanya keluhan utamanya apa Bu, gitu ya, atau keluhan utamanya apa yang dirasakan gitu ya, paling sering itu adalah demam ya. Demam itu menjadikan suatu gejala yang paling umum pada pasien yang mengalami infeksi ya. Nah, tadi Mbak Afri nanya tanda gejalanya apa, ya paling banyak adalah demam, karena ketika tubuh seseorang kemasukan atau ada invasi dari patogen tersebut, otomatis akan berespon, ada proses inflamasi ya. Nah, itu tadi tandanya ada demam. Dan memang rata-rata
hampir 50% kunjungan di IGD saat ini itu juga karena demam ya. Oke. Jadi paling umum itu demam untuk tanda dan gejalanya. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait penyakit infeksius ya, itu ada berbagai macam kali ya penyakit infeksius. Mungkin Mas Wawan bisa sampaikan selama kerja di IGD itu penyakit infeksius apa aja sih yang sudah ditangani? Paling banyak memang infeksi karena saluran pernafasan ya. Jadi infeksi di saluran pernafasan, di mana nanti juga ada yang infeksinya itu karena virus, bakteri ya. Kemudian ada juga di organ-organ yang lain ya, tapi paling banyak memang dari infeksi saluran pernafasan. Dan kita tahu kita sudah melewati masa pandemi ya. Iya, betul sekali. Jadi itu termasuk infeksius ya. Infeksius sekali ya. Jadi masa pandemi ini juga mengubah kita sebenarnya ya, supaya kita lebih aware terhadap kebersihan. Iya, betul. Atau ya terutama untuk kewaspadaan standar kita ya, kita bahwa untuk kewaspadaan standar kita harus sering cuci tangan ya, kemudian juga kebiasaan dalam penggunaan alat pelindung diri ya. Nah tadi Mbak Afri, ketika kita nanti ada pasien yang dengan tanda gejala seperti demam, sesak, batuk, bersin, ataupun mungkin badannya tidak nyaman ya, atau mungkin dia habis bepergian. Itu nanti kita ada suatu skema untuk mengarahkan pasien tersebut ke arah tempat yang kita sebut dengan tempat cohorting ya. Jadi di situ memang ada ruang periksa khusus yang untuk pasien-pasien yang kita curigai dan infeksius. Jadi ruangan cohorting itu untuk ruangan khusus ya. Betul. Untuk pasien infeksius. Iya. Tapi sebagai seorang perawat di IGD garda terdepan ya, kalau saat kita sudah melihat saat pengkajian, oh ini pasien infeksius, apakah saat itu juga seorang perawat menggunakan APD lengkap ataukah memang dari awal sudah menggunakan APD lengkap, Mas Wawan? Jadi ini juga warisan dari pandemi ya. Jadi saat ini kita memang, kalau dulu mungkin tidak semuanya harus memakai APD ya. Jadi kita dengan hanya menggunakan baju seragam yang memang harus digunakan di rumah sakit itu sudah cukup. Tapi saat ini penggunaan masker ya itu merupakan suatu kewajiban. Kemudian di saat kita datang pasien yang kita tidak tahu itu penyakitnya apa ya, kita sudah ada tata laksanaan dari awal ya. Jadi penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan, kemudian setelah itu pasien kita harus letakkan atau diarahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukannya ya. Kalau misalkan pasien sudah mengatakan ya, atau keluarganya mengatakan oh riwayatnya ternyata TBC kan airborne ya, maka kita harus letakkan ke ruang isolasi ya, seperti itu. Oke. Mungkin saat seorang perawat ya Mas Wawan itu melakukan pengkajian kepada pasien, kita dari hasil pengkajian, oh ini pasiennya infeksius. Nah untuk kita sebagai seorang tenaga kesehatan memberikan penjelasan medis kepada pasien, apakah harus ada pemeriksaan lanjutan biar bisa mengatakan oh benar nih ibu bapak kalau si keluarga ini tuh si pasien ini mengalami penyakit infeksius ini gitu. Yeah. Jadi tadi ya, untuk penyakit-penyakit yang infeksius memang nanti setelah dari pengkajian ya, tadi kan ada gejala sudah kita dapatkan ya, itu sudah mulai mengerucut ya ke suatu mungkin kalau dari medis diagnosa medisnya ya. Kemudian juga ada pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang apa yang bisa diambil, misalkan kita ambil sampel darahnya ya. Dari hasil pemeriksaan sampel darahnya nanti kita akan lihat ya, biasanya kalau misalkan pasien-pasien dengan agen penyebabnya bakteri, infeksi bakteri, itu biasanya angka leukositnya meningkat ya. Kemudian nanti kalau yang virus juga nanti ada beberapa hal pemeriksaan yang dispesifikan ya, misalkan penyakit-penyakit menular yang lain yang harus kita, misalkan saat ini masih ada ya, kita tanda kutip lah kecurigaan COVID, itu pun kita nanti ambil sampelnya dengan swab gitu. Nah itu semua nanti akan menjadikan penunjang ya untuk melakukan suatu hasil dari pengkajian yang tadi sudah kita dapatkan ya. Oke Mas Wawan. Nah
banyak isu ya yang beredar di masyarakat awam, kalau kadang-kadang masyarakat tuh kurang menerima kalau ada anggota keluarganya itu didiagnosis misalnya penyakit infeksius gitu, misalnya mohon maaf HIV atau TBC. Nah, mungkin ada penjelasan yang harus diberikan dari tenaga kesehatan kepada keluarga, apa sih yang bisa disampaikan gitu biasanya? Iya, jadi memang edukasi itu sangat penting kepada keluarga ataupun kepada caregiver yang melakukan bantuan perawatan kepada pasien ya. Nah, terutama untuk pasien-pasien yang dengan kasus penyakit infeksi tadi ada HIV ya, TBC, itu memang butuh perhatian khusus. Untuk TBC memang itu kita harus memberikan edukasi supaya keluarga ataupun siapapun yang merawat itu juga tidak tertular ya. Dan memang kita juga tidak boleh memberi stigma yang buruk pada pasien tersebut. Betul. Baik pasien, baik keluarga, itu nggak boleh ya. Karena dengan kita memberikan stigma yang buruk itu nanti akhirnya lama-kelamaan juga akan menurunkan sistem imun dari mereka ya. Misalkan nanti kita harus pertama ya memang tidak semua pasien atau penyakit infeksius itu akan serta-merta menularkan kepada yang merawat ya. Nah, saya punya cerita ya bahwa ada dulu waktu COVID. Oh iya. Satu keluarga itu menyisakan seorang yang tidak tertular COVID. Di situ masih ada kakeknya yang kena COVID, anaknya 2 kena COVID, bahkan suaminya sendiri kena COVID. Tapi dia sebagai caregiver untuk satu keluarga itu alhamdulillah tidak ya. Yang pertama memang harus kita berikan edukasi bagaimana cara pencegahannya ya. Pencegahannya utama kita harus tahu dulu sumber infeksinya apa, penyebabnya apa. Kalau virus dari dalam tubuh kita harus diberikan imunitas yang kuat dulu dari makanan, vitamin ya, kemudian pola manajemen stres ya. Pola manajemen stres itu juga sangat penting karena kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik stres kita ya, kita akan capek, kita akan frustasi ya. Semua agen imun dalam tubuh kita akan drop ya. Itu akan mudah sekali kemasukan penyakit-penyakit terutama yang penyebabnya virus ya gitu. Sama lagi halnya dengan yang tadi HIV AIDS ya yeah. Itu adalah suatu kondisi di mana pasien tersebut butuh perhatian khusus karena dia dibedakan tidak boleh terpapar dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi sangat berbeda ya. Dia menularkan tapi dia juga mudah sekali tertular. Jadi memang lingkungannya harus dimodifikasi ya. Dan terutama untuk tadi ya, kita tidak boleh lupa berdoa ya. Karena kita di IGD ketika kita mau memasuki lingkungan di IGD pun saya sendiri, saya secara pribadi ketika mau berangkat saya sudah niatkan diri untuk bekerja, saya berdoa ya toh. Kemudian jangan lupa sarapan ya. Iya betul, itu sangat penting itu sih. sangat penting itu ya. Kemudian kalau mungkin kita sudah merasa badan agak capek ya, jangan lupa kita doping ya. Doping dengan vitamin, buah-buahan seperti itu ya. Jangan lupa juga semua penyakit itu pasti ada penanganannya ya. Semua penyakit menular itu juga ada pencegahannya ya. Dan jangan lupa selalu kita di rumah sakit ada pedomannya untuk bagaimana pencegahan dan juga pengendalian infeksi. Protokol itu harus kita taati. Ya. Jadi memang sudah ada protokolnya dari kesehatan ya, bagaimana kita memberikan penanganan yang tepat kepada penyakit infeksius dengan penyakit yang berbeda-beda. Dan tentunya saat seorang pasien datang ke IGD itu seorang perawat sudah memberikan edukasi yang tepat ya. Misalnya ada keluarga yang dirawat dengan TBC, itu pasti perawat sudah memberikan edukasi kalau di dalam ruangan harus menggunakan masker dan sebagainya. Dan paling penting tadi Mas Wawan sampaikan itu untuk menjaga imun kita agar tetap sehat dan terlindungi dari penyakit infeksi, itu kita harus makan harus sarapan ya tentunya. Jangan stres juga kan Mas Wawan. Jadi harus happy sebenarnya. Jadi imunnya diperkuat dan juga emosionalnya juga tetap dijaga. Oke Mas Wawan, ini sangat
sangat menarik sekali ini kita membahas tentang penyakit infeksius nih. Nah, selama Mas Wawan bekerja di IGD yang udah cukup lama banget ya dan punya pengalaman yang sangat luar biasa, teman-teman Mas Wawan ini, apa tantangan sih dari seorang perawat selama menangani pasien dengan kondisi infeksius di IGD? Tantangan yang paling terberat itu apa selama ini? Jadi sebagai staf di IGD ya kita harus selalu terbuka dengan perubahan. Kemudian kita juga jadi orang itu harus fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini ya. Kita dari sebelum pandemi, saat pandemi, pasca pandemi, semuanya itu berubah dan kita harus bisa menyesuaikan dengan dinamika tersebut ya. Jadi mulai dari dulu bagaimana penggunaan APD yang mungkin tidak tepat ya, saat ini harus kita disiplin, bagaimana penerapan protokol untuk PPI di rumah sakit itu juga harus kita terapkan ya. Semuanya itu tentunya tidak lepas dari kita sebagai orang yang ada di garda terdepan untuk melakukan suatu penata laksanaan pasien infeksi dan juga untuk pencegahan ya, terutama di saat planning setelah pasien itu kita tangani di IGD. Oke, siap Mas Wawan. Saya punya pertanyaan yang sangat menarik nih. Dan harapannya teman-teman kita yang nonton yang tidak paham tentang kesehatan tuh bisa memahami juga nih. Jadi pertanyaannya itu banyak sekali ya masyarakat di luar sana yang tidak memiliki background kesehatan ya. Saat dia memiliki anggota keluarga yang misalnya batuk-batuk, terus demam, itu apa sebenarnya sih yang harus kita berikan edukasi nih kepada teman-teman kita? Apakah mereka langsung pergi ke pelayanan kesehatan? Apalagi banyak sekali masyarakat kita yang tinggal di desa-desa terpencil ya, yang tentunya jauh sekali dari pelayanan kesehatan nih. Dari Mas Wawan seperti apa nih? Apa yang harus dilakukan? Iya. Jadi tadi kita harus tahu dulu tentang apa itu kewaspadaan standar ya, dimana terutama kalau kita di masyarakat kita kan lebih banyak di pencegahan ya, di prevensinya. Betul. Ya. Pencegahan itu yang lebih utama daripada pengobatan sebenarnya. Jadi kita harus sering rajin cuci tangan ya, menjaga kebersihan diri ya, menjaga supaya tidak stres, kemudian penuhi kebutuhan makanan dengan baik ya. Dan tentunya jika mengalami suatu tanda dan gejala yang tadi ada untuk pasien-pasien yang mengarah ke kondisi infeksi ya, tentunya tadi kita segera bawa ke rumah sakit, apalagi terutama untuk kelompok-kelompok rentan ya, seperti anak-anak ya. Karena ketika demam itu ya, ketika memang di rumah disediakan sebuah obat yang untuk menurunkan demam, kemudian setelah beberapa saat kok masih demam berulang ya, mungkin harus kita bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Dan yang tentunya kita tidak boleh panik ya, karena kalau memang sudah kondisi panik itu yang biasanya mengacaukan ya gitu. Jadi hal itu harus kita hindarkan terjadi pada masyarakat. Dan saya juga berpesan bahwa ketika nanti ada pasien yang pulang di rumah, kemudian memang tadi ya ada diagnosa yang mungkin penyakit-penyakit itu mengandung stigma di masyarakat ya, mungkin perlu merangkul stakeholder terkait supaya supaya bisa mendukung kesembuhan pasien ya. Jadi jangan malah diberikan stigma. Betul ya. Iya. Oke, jadi memang buat masyarakat kita yang di luar sana yang tidak memiliki background kesehatan ya, saat udah mengalami sakit misalnya demam, batuk, itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau saya juga mengingatkan ya, jadi kalau seandainya kita batuk, bersin, itu juga ada etikanya ya. Jadi gimana itu Mas? Pas lagi demam, batuk, terus pilek misalnya, misalkan batuk ya jangan di tempat umum ya, paling tidak harus kita melakukan etika batuk. Gimana etika batuk Mas Wawan? Ya kalau etika batuk itu ya otomatis kalau batuk itu tidak terus serta-merta ke arah orang lain ya, paling tidak kita harus memberikan suatu penutup ya, ke masker ya berarti ya, pakai masker kemana-mana. Kemudian seandainya itu nanti kita kok tidak ada kain atau tisu, kita bisa gunakan
bagian Oh kayak gini, kayak gimana Mas coba? misal batuk gitu Oh ya. kayak gitu ya. Ya. Gitu. Jadi buat masyarakat kita di luar sana yang memang saat batuk tidak ada masker ya, itu kita bisa menggunakan cara etika batuk dengan seperti ini ya Mas ya. Iya. Jadi kayak gini. Jadi sebenarnya kayak gini itu biar Ya apa? ke kita saja ya. Oh iya, cairan yang kita kan takutnya keluar itu betul ke sekali. kita aja ya. Dropletnya itu kan bisa menyebar ya. Tapi kan kalau misalkan nanti kita gunakan suatu tisu, itu bisa langsung kita buang ya. Iya betul. Selain etika batuk, saya juga tertarik dengan kita memberikan edukasi tentang cuci tangan. Cuci tangan. Nah, mungkin Mas Wan bisa memberikan prakteknya gimana sih cara cuci Iya. tangan yang benar ke masyarakat, ke teman-teman kita yang lagi nonton. Oke. Ya. Jadi yang pertama memang kita harus melepaskan semua perhiasan. Oh iya, jadi cincin jam tangan dilepas ya. Lepas dulu ya. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan dua agen pembersih. Jadi ada yang alkohol base dan juga dengan air mengalir dan sabun ya. Nah, biasanya kita ada suatu jembatan keledainya ya. Apa itu jembatan keledai? Tepung seraci puput. Ya. Tepung seraci puput itu adalah suatu singkatan. T-nya adalah telapak tangan. Oh. Pu itu adalah punggung tangan ya. Kemudian se itu sela-selanya, sela-sela jari ya. Kemudian ci saling mengunci, jadi nanti ada gerakan mengunci ya. Kemudian put ya, itu putar ya, gerakan memutar. Jadi nanti tepung seraci puput. Dan kalau di rumah sakit memang kita nanti harus ada ya momen untuk cuci tangan ya. Jadi nanti ada cuci tangan sebelum kontak dengan pasien dan sesudah kontak dengan pasien. Itu harus kita lakukan seperti itu. Dan kalau di rumah sakit kan banyak ya, setiap bed itu kita berikan agen dari cuci tangan menggunakan alkohol base ya. Kemudian juga ada wastafel di mana nanti ada sabunnya ya. Tapi sangat menarik sekali sih tadi, singkatannya apa tadi Mas? Tepung selaci puput. Tepung selaci puput. Tepung selaci puput. Iya. Oke, mungkin saya mau ikut mempraktekkan ya Oke. buat teman-teman kita bisa lihat. Jadi yang pertama gimana Mas? Jadi kan kita berikan sabunnya ya, Iya, atau alkohol untuk hand rub-nya, kemudian kita ratakan dulu ya di telapak tangan ya. Kemudian setelah itu punggung tangan ya, ini ya gerakannya. Kayak gini aja ya. Iya. Kemudian tadi ya telapak, punggung ya, tepung, selaci ya, sela-sela jari ya. Jadi masing-masing ini kita bersihkan sela-sela jari. Nah, kemudian ci, gerakan mengunci, jadi bagian dalam ya, untuk jari-jarinya bagian dalam ya. Kemudian tepung selaci ya, kemudian put ya. Ini ada dua. Yang pertama adalah kita bersihkan. Putarnya ada dua toh. Nah, dari sini, kemudian yang sini juga ya. Kemudian yang terakhir put. Nah, ini adalah memutar bagian telapak tangan untuk bagian ujung-ujung jari kita ya. Jadi mengikuti gerakan searah jarum jam boleh ya. Gitu. Itu dilakukan setiap kita sebelum ke pasien atau ke setelah kontak dengan pasien. Jadi memang teman-teman kita yang lagi nonton bisa mempraktikkan tadi ya. Betul. Sebelum makan, setelah dari kamar mandi, maupun kalau merasa tangan kita tuh udah kotor nih. Jadi kita bisa, itu adalah salah satu alternatif dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri kita dari penyakit infeksius. Paling tidak kita memutus rantai dari penularan penyakit ya. Oke, jadi teman-teman yang lagi nonton itu bisa mempraktekkan ya, tadi ada etika batuk, terus kita juga bisa mempraktekkan dan tadi cara tentang cuci tangan dengan benar dan tepat. Oke, Mas Pawan, sangat menarik banget ya kita membahas tentang penyakit infeksius ini. Mungkin Mas Pawan ada yang perlu Mas Pawan sampaikan buat para penonton kita nih yang di luar sana. Apa yang harus dilakukan? Tadi memang udah disampaikan ya, tapi mungkin kita kasih perhatian lagi nih tentang penyakit infeksius biar teman-teman di luar sana itu bisa lebih memperhatikan dirinya maupun memperhatikan keluarganya terkait dengan penyakit infeksius ini. Ya. Jadi dari saya ya, bahwa
kita hidup di negara yang memang di luar sana banyak sekali penyakit-penyakit yang menular atau infeksius, dan kita sebagai tenaga kesehatan selalu mengedukasi kepada diri saya pribadi dan juga kepada orang lain supaya kita bisa mencegah atau memutus dari rantai penularan penyakit-penyakit tersebut ya. Yang pertama adalah jangan lupa berdoa ya, kemudian selalu memberikan nutrisi yang baik buat tubuh kita ya biar tetap kuat dan sehat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa rajin cuci tangan ya. Dengan kita rajin cuci tangan itu adalah suatu kebiasaan baik yang tentunya nantinya akan bisa memutus rantai penularan penyakit. Dan yang selanjutnya adalah kita harus mengelola stres kita supaya tetap sehat dan kebal terhadap penyakit-penyakit infeksius di luar sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi teman-teman tadi ada saran dari Mas Wawan agar kita dan keluarga kita tuh terhindar dari penyakit infeksius. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan lupa berdoa dulu ya. Jadi memang kita harus mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Kuasa ya. Terus yang kedua, nutrisi yang cukup tentunya. Dan yang ketiga, kita harus mengolah stres, karena memang ya Mas Wawan, betul sekali, kalau seandainya kita sudah makan makanan yang bergizi tapi kalau stresnya tidak terkontrol itu sama aja ya, mental kita sakit dan fisik kita sehat, ada tapi ikut sakit nanti ya. Terus yang selanjutnya, yang pastinya nih, kalau teman-teman di luar sana sudah mengalami tanda gejala seperti demam, batuk maupun udah merasa sakit, itu harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Biar kita bisa tahu nih sebenarnya ini kita sakit infeksius apa enggak. Oke, seperti itu ya Mas Wawan. Oke, Mas Wawan, terima kasih banyak karena sudah turut hadir ya di Nursing Talk HMPK di pagi hari ini. Semoga apa yang bisa disampaikan sama Mas Wawan ini kita bisa menerima informasi yang bermanfaat dan tentunya bisa diterapkan tadi ya cara-cara untuk mencegah diri kita maupun keluarga kita dari penyakit infeksius. Oke, seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.